saya Tesalonika dari kelas E Prodi Teologi Kristen dengan NIRIM 2020218636. Saat ini saya akan menjelaskan siapa itu Timotius dan pernahkah Timotius ini bertemu dengan Paulus. Yang kedua, saya akan menjelaskan siapa ini Titus dan apa tujuan Paulus mengirimi surat kepada Titus. Dan yang ketiga, siapa itu Filemon dan apa tujuan Paulus mengirimkan surat kepada Filemon. Timotius adalah seorang yang berasal dari Listra. Ibunya bernama Yunike dan neneknya bernama Lois. Keduanya adalah perempuan-perempuan saleh yang berasal dari Yahudi. Ayah Timotius adalah seorang Yunani dan merupakan seorang penyembah berhala. Itu bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dan 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Nama Timotius sendiri pertama kali disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama. Nama Timotius disebutkan sebanyak 24 kali, mulai dari kitab Kisah Para Rasul, Roma, 1-2 Korintus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Filemon, dan Ibrani. Nama Timotius disebutkan terakhir kalinya terdapat dalam Ibrani 13 ayat 23. Paulus telah menuliskan sebanyak 2 surat kepada Timotius, yaitu 1 Timotius dan 2 Timotius. Timotius juga telah menyaksikan bagaimana Paulus menderita dan menerima penganiayaan saat ia melakukan misi penginjilannya di tempat asal Timotius, yaitu di Listra. Bisa kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-11. Timotius juga sangat dihargai oleh sanak saudaranya, baik yang berada di Listra maupun di Ikonium. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Timotius menjadi rekan kerja dari Paulus dan ia diminta menjadi tim sekerja Paulus pada misi perjalanan Paulus yang kedua. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang kelima. Timotius disunatkan oleh Paulus dan ia resmi ditetapkan sebagai penatua. Bisa kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 14 dan 2 Timotius 1 ayat 6. Timotius telah menyertai Paulus di sepanjang misi penginjilan Paulus yang ketiga. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 22, Kisah Para Rasul 20 ayat 4, 2 Korintus pasal 1 ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Dan Timotius ini senantiasa menjadi teman dekat Paulus selama Paulus berada di dalam penjara. Bisa kita baca dalam Filipi 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 1, dan Filemon pasal 1. Permintaan terakhir Paulus kepada Timotius sebelum Paulus mati ialah agar Timotius senantiasa berada di samping Paulus, dan itu bisa kita baca dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-9 dan 21. Dan Paulus ini adalah bapak rohani dari Timotius. Kesimpulannya, Paulus pernah bertemu dengan Timotius karena mereka adalah rekan sepelayanan dalam misi penginjilan Paulus di tempat asal Timotius. Timotius juga telah menyaksikan bagaimana penderitaan dan bagaimana Paulus ini menerima penganiayaan di tempat ia menginjil, yaitu di tempat asal Timotius. Dan pesan yang ingin Paulus sampaikan melalui suratnya kepada Timotius yaitu Paulus menginginkan agar Timotius menjadi prajuritnya yang baik, menjadi orang yang lemah lembut, tidak memihak, menjauhi dosa dan harus menegur perbuatan dosa, mengikuti kebenaran dan membawa orang lain kepada Kristus, serta selalu memprioritaskan firman Allah. Titus adalah seorang pengikut Kristus yang berasal dari Syria di Antioquia. Ia telah bertahun-tahun menjadi pengikut Kristus setelah bertemu Paulus, dan ia menjadi rekan sekerja dan teman seperjalanan atau sepelayanan Paulus yang sangat dipercayai Paulus. Itu semua bisa kita baca dalam Galatia pasalnya yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dan 2 Korintus pasal 8 ayat 23. Titus adalah orang yang dahulunya kafir. Ia dimenangkan oleh Paulus saat Paulus dan rekan sepelayanannya yang bernama Barnabas melayani di wilayah Antioquia. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Dan Titus pun
menyertai Paulus dalam sejumlah pelayanannya, terutama dalam misi perjalanan penginjilan Paulus yang ketiga, dan Paulus menugaskan Titus untuk melakukan sejumlah pelayanan. Paulus mengutus Titus ke sebuah pulau yang bernama Kreta, yaitu pulau ini adalah salah satu pulau besar yang terletak di lepas pantai Yunani. Dan jemaat yang akan dilayani oleh Titus ini terkenal dengan pengkhianatan dan ketamakan. Di sana banyak orang-orang Kristen, tetapi mereka semua berada di bawah pengaruh pemerintah yang jahat. Pulau ini sangat rawan akan kekerasan dan pelecehan pada wanita. Titus diutus oleh Paulus ke pulau ini dengan tujuan yaitu agar ia dapat memulihkan gereja-gereja yang di bawah pemerintahan yang jahat, dan ia diminta untuk meluruskan hal-hal itu dengan menggunakan pedoman melalui surat yang dikirimi Paulus kepadanya. Yang terakhir adalah Filemon. Filemon adalah seorang warga Kolose yang kaya raya. Ia bertemu Paulus saat Paulus menjalankan misinya di Efesus, dan kemudian Filemon menjadi pengikut Kristus sejak saat itu. Bisa kita baca pada ayatnya yang ke-19. Epafras, yaitu rekan sekerja Paulus, mendirikan atau membangun jemaat di Kolose, dan Filemon ini menjadi pemimpin-pemimpin jemaat yang bersekutu di rumahnya. Bisa kita baca pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, serta dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-7. Filemon ini memiliki banyak budak sebagaimana orang kaya pada zaman dahulu. Salah satunya adalah Onesimus. Keduanya terlibat konflik karena Onesimus melakukan kesalahan terhadap Filemon. Dan setelah kejadian itu, Onesimus melarikan diri dan mendatangi Paulus di penjara untuk meminta pertolongan. Adapun misi atau tujuan Paulus mengirimkan surat kepada Filemon yaitu yang pertama, Paulus meminta Filemon untuk mengampuni Onesimus, dan yang kedua yaitu untuk merangkul Onesimus kembali dan menganggap Onesimus ini sebagai saudaranya sendiri di dalam Kristus dan bukan lagi sebagai seorang budak.